Shalom semua. Halo. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Kita bertemu melalui live lewat Facebook dari GBL Beta. Kiranya saya menyambut semua jemaat GBL Beta, baik yang hadir di sini maupun yang di live Facebook. Biarlah Tuhan memberkati. Tuhan kasih Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Biarlah kita bersyukur. Dalam pagi ini Tuhan sudah memberikan kita cuaca yang cerah. Tuhan memberkati kita dari semua jemaat GBL Beta, baik dari live Facebook maupun yang hadir di sini. Biarlah kasih Tuhan tidak pernah berubah. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pagi ini. Kau telah memberkati kami semua Tuhan. Kami datang ya Tuhan dengan keadaan yang tidak kurang suatu apapun ya Tuhan. Kami datang dengan menggunakan kaki kami ya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Kami dapat menggunakan tangan kami. Kami dapat menghirup oksigen yang Kau telah berikan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ibadah pada hari ini dapat memperdekatkan kami ya Tuhan dengan Engkau ya Tuhan. Semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau. Dan biarlah kami semakin tahu kehendak Engkau yang Kau telah berikan kepada kami semua. Biarlah rencana terbaik yang Kau telah ukir kepada kami semua dapat berjalan ya Tuhan. Kami dapat melakukan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Betapa besar dan mulianya Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat, mari kita bangkit berdiri. Mari kita berikan pujian-pujian yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Dia yang Raja segala raja, yang layak disembah. Karya
Dia persilakan untuk duduk kembali. Selalu dengan semangat kita memuji Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya. Mari siapkan hati kita, tenangkan hati kita. Tuhan, kami ingin belajar ya Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam ya Tuhan. Biarlah kesempatan ini tidak kami sia-siakan ya Tuhan. Biarlah kami dapat keluar setelah ibadah ini, kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih mengenal Engkau, pribadi yang ingin melaksanakan sesuai dengan kehendak Engkau ya Tuhan. Biarlah kami tidak menjadi berkat kami untuk diri sendiri, tapi biarlah kami dapat berbuat lebih untuk orang lain ya Tuhan, sesuai dengan rencana Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami ingin mengenal Engkau. Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Terpujilah Tuhan kami yang Maha Besar, yang mengatasi segala sesuatu. Diagungkan, dipermuliakanlah Engkau dalam hidup kami, dalam segala keadaan kami. Dan datanglah kerajaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Kami percaya Tuhan melawat setiap kami di tempat ini, bahkan juga umat-Mu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah ini secara online. Hadirat Tuhan, kuasa Tuhan juga melingkupi mereka dengan kuasa-Mu yang hebat. Terjadi pemulihan, terjadi kekuatan, terjadi pengharapan dalam setiap kehidupan kami pada saat ini, lewat taburan kebenaran firman. Oleh sebab itu urapilah kami ya Tuhan. Dalam pengurapan-Mu kami dapat mengerti, kami dimampukan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Salam bagi kita semuanya. Shalom. Saya percaya anugerah Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang situasi yang sedang terjadi pada saat ini. Setiap orang mengalami dampaknya, mulai dari orang yang sederhana, yang pekerjaannya, yang mungkin pekerja serabutan, harian seperti itu, sampai kepada pengusaha-pengusaha, birokrat, penguasa, semuanya terkendala. Oleh sebab itu dalam situasi ini kita sama-sama boleh melihat di dalam situasi ini Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Saya langsung mengajak Bapak Ibu untuk melihat kebenaran firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-41 hingga ayatnya yang ke-46. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 41 sampai 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai kali. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan juga kepada gembala setempat atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya belajar satu prinsip dalam kehidupan ini, bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Apapun peristiwa yang kita alami, itu tidak akan kekal, saudaraku yang terkasih. Persoalan Anda, masalah Anda, sakit, penyakit, kekurangan, tekanan ekonomi, atau apapun yang bisa kita alami, saya katakan bahwa tidak ada yang kekal. Semuanya itu bersifat sementara. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam kesempatan ini, apapun situasi kehidupan kita, percaya satu hal, bahwa semua ini hanya sementara saja. Kalau kita bisa melihat latar belakang daripada cerita yang tadi kita baca, ini berbicara tentang sebelumnya Elia berhadapan dengan 450 Nabi Baal, saudaraku yang terkasih. 450 Nabi Baal, dan kita tahu bahwa Elia pernah berdoa kepada Tuhan,
supaya di tanah Israel tidak turun hujan 3,5 tahun. Saudaraku yang terkasih, bagaimana situasi hujan tidak turun atau kemarau 3,5 tahun? Itu pastinya luar biasa, mengingat kontur daerah timur tengah Israel itu daerah padang gurun. Bayangkan sudah padang gurun, tidak turun hujan sedemikian rupa. Tapi kenapa Tuhan, kenapa Elia sampai berdoa sedemikian rupa, sedemikian keras terhadap negara itu, terhadap bangsa ini, sehingga tidak turun hujan? Karena dosa penyembahan berhala yang sedang marak terjadi. Maka kalau Anda membaca di dalam mulai ayat yang ke-20, di sana ada sebuah kontestasi antara nabinya Tuhan dan Nabi Baal. 1 lawan 450 Nabi Baal. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sehingga kalau kita melihat akibat daripada dosa bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan, maka mereka dihukum sedemikian rupa. Hukumannya apa? Mereka mengalami kekeringan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak berbicara bahwa Tuhan menghukum dunia pada saat ini terkait dengan pandemi ini. Tapi kalau boleh kita katakan, akibat daripada corona ini, semua lini kehidupan itu mengalami kekeringan, saudara. Ibadah pun rasanya kering, saudara. Yang tadinya kita bisa rame-rame, rasanya ada yang kurang. Saudaraku, apalagi masalah ekonomi, ada kekeringan, ada kesulitan. Ini juga terdampak kepada keluarga, saudara. Keluarga bisa mengalami goncangan yang demikian rupa, saudara. Ada orang yang mengalami kegoncangan keluarga akibat daripada situasi ini. Saudaraku, di dalamnya terjadi kekeringan. Kekeringan rohani, kekeringan dalam banyak hal. Tapi saya mau katakan satu hal, kekeringan yang terjadi di Israel pun itu tidak kekal, alias sementara. Kalau kita membaca ayat tadi, ternyata Elia berkata kepada Ahab, ayat yang ke-41, setiap kita pastinya merindukan yang namanya perubahan dalam situasi. Setiap kita pasti merindukan namanya perubahan dalam kehidupan kita. Kita ingin ada terobosan terjadi dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya supaya terjadi terobosan dalam hidup kita? Ayat 41, saudaraku, saya ingin membacakan ayat ini dari teks aslinya. Demikian bunyi firman Tuhan. Wa yomer Eliyahu le Ahab ale ekol ulte kikol hamon hagem. Ya, saya tertarik sekali dengan kata di sini, kata-kata kol hamon hagem. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam bahasa Indonesia dikatakan sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Saudaraku, di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan bunyi derau hujan, tapi dalam bahasa Ibrani dikatakan kol hamon hagsem, ya, hagasem, ya. Kol hamon ini memiliki arti literalnya adalah suara yang banyak, ya, suara yang banyak. Kalau di Indonesia dikatakan bunyi derau hujan, suara yang banyak atau suara yang deras, suara hujan yang deras. Nah, saudaraku yang terkasih, saya tertarik mengulas kata suara ini. Katakan suara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, suara atau bunyi ini merupakan satu hal yang sangat powerful dalam kehidupan kita. Alkitab katakan di dalam penciptaan, saudaraku, dalam penciptaan Kejadian pasal yang pertama, di sana kita melihat bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan cara berfirman, dengan cara bersuara, dengan cara berkata-kata. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa dalam hidup kita ini ada dua dimensi yang sangat penting, saudaraku. Dimensi yang pertama adalah dimensi spiritual, dan dimensi yang kedua adalah dimensi jasmani. Saudaraku yang terkasih, saya mau katakan bahwa dimensi jasmani
itu sangat ditentukan oleh dimensi spiritual. Segala sesuatu yang kita lihat ini berasal dari yang tidak kelihatan. Saudaraku yang terkasih, itu sebabnya ketika dunia diciptakan oleh Tuhan, Dia menciptakannya dengan cara berkata-kata, dengan cara bersuara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, artinya kalau kita mau melihat sebuah perubahan dalam hidup ini, mulailah dengan cara seperti ini. Dengan caranya Tuhan, mulai memperkatakan, mulai membunyikan, mulai menyuarakan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ini hal yang penting. Yang pertama, perubahan itu terjadi ketika kita mulai menyuarakan. Saudaraku yang terkasih, dalam situasi ini, Anda hanya perlu membuat sebuah terobosan dalam pikiran setiap kita, yaitu dengan cara memperkatakan, saudara. Apa yang kita perkatakan? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Amsal katakan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang gemar menggemakannya, dia akan menikmati buahnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8, di sana firman Tuhan katakan bahwa firman itu dekat dengan mulut kamu, di dalam hatimu, di dalam mulutmu. Itu yang disebut dengan firman iman. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di tengah situasi yang sangat membuat kita sekarang, kalau kita perhatikan berita-berita, ada peningkatan yang sedemikian rupa. Tapi saya mau katakan satu hal. Apa yang mau kita perkatakan? Apakah kita memperkatakan berita-berita yang seperti itu, sekalipun itu adalah fakta? Tapi saya mau katakan ada hal yang lebih kuat daripada fakta, yaitu kebenaran. Kebenaran firman Tuhan ini harus kita perkatakan, harus kita suarakan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-8 tadi, dikatakan bahwa firman itu dekat dalam hatimu, di dalam mulutmu. Saudaraku, oleh sebab itu, kalau kita mau melihat perubahan, isi hidup kita dengan firman, lalu perkatakan firman itu. Katakan aku sehat, katakan aku aman. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 di sana dikatakan bahwa sebab apa yang kami percayai, itulah yang akan kami perkatakan. Apa yang Anda percayai terkait dengan firman, perkatakanlah itu. Maka itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Anda percaya firman Tuhan, amin? Anda percaya firman Tuhan pasti terjadi? Amin. Kalau kita percaya bahwa firman Tuhan pasti terjadi, katakan firman Tuhan dalam hidup kita. Mulai sekarang, pagi-pagi kita mulai mendeklarasikan, membunyikan firman Tuhan. Hidup kita diberkati. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang terkasih, itu yang pertama. Bunyi apa yang perlu kita bunyikan dalam hidup ini? Kita harus mendeklarasikan firman Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita bunyikan, Bapak Ibu Saudara? Yang harus kita bunyikan adalah kita senantiasa memuji Tuhan. Sekalipun situasi kita masih jauh daripada harapan yang kita inginkan, tetapi memperkatakan atau menyanyikan pujian kepada Tuhan, itu sangat luar biasa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca Mazmur 126, saudaraku, ini Mazmur memang tidak jelas ditulis. Apakah ditulis di pembuangan? Karena tidak ada penulisnya, ditulis di situ di perikopnya. Tapi berdasarkan daripada kalimat-kalimat yang ada di dalam Mazmur 126 ini, bisa diperkirakan bahwa Mazmur ini ditulis ketika mereka dibuang di Babel, saudara, pembuangan. Oleh sebab itu Mazmur ini berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita. Ini merupakan nyanyian, saudara. Mereka menyanyikan tentang sesuatu impian harapan mereka. Mereka berkata ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Mereka belum dipulihkan. Dari mana saya berkata bahwa mereka belum dipulihkan? Ayat yang keempat, di sana dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Mereka belum mengalami pemulihan, tetapi mereka sudah menyanyikan nyanyian pemulihan.
Saudara, apa yang terjadi? Fakta dan sejarah mengatakan bahwa Israel kemudian dipulihkan, Yerusalem kemudian dipulihkan. Tuhan memakai raja orang kafir untuk memulangkan orang-orang Yehuda dari Babel ke Yerusalem. Saudara yang terkasih, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika engkau mulai memperkatakan, ketika engkau mulai mengangkat suaramu untuk memuji memuliakan Tuhan, keadaanmu mungkin belum berubah, tetapi pasti janji Tuhan, firman Tuhan akan terjadi dalam setiap hidup kita. Nah, saudara, itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita membaca ayat yang ke-42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Saudaraku yang terkasih, setelah kita memperkatakan firman dan terus konsisten memuji Tuhan, maka yang kedua yang perlu kita lakukan, belajar dari apa yang dilakukan oleh Nabi Elia, adalah melakukan yang namanya doa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada satu idiom yang sangat terkenal, ya, sebuah akronim, ya, yang berkata push. Pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi, saudaraku yang terkasih. Kadang-kadang kita berdoa, tapi kita hanya berdoa, hanya sekedar berdoa, sehingga kita tidak pernah melihat terjadinya perubahan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita ingin melihat sebuah perubahan terjadi dalam hidup kita, kita harus melihat seperti yang dilakukan oleh Elia. Di sini memang tidak ada kata-kata yang langsung menunjuk kepada doa, tetapi sikap tubuh daripada Elia menunjukkan posisi bahwa dia sedang berdoa. Dia di sini katakan, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang sangat menarik dalam pengamatan saya. Kenapa Elia melakukan hal seperti itu, saudara? Ketika istri saya lahiran, saudaraku, dia lahiran normal, anak pertama, dan saudaraku yang terkasih, kurang lebih 10 jam itu prosesnya luar biasa. Nah, ketika dia mau melahirkan, saudaraku, itu posisinya lututnya terangkat dan kepalanya dia mengarah ke lutut, saudara. Dan dokter berkata, dorong, rasanya seperti gitu. Seperti itu saya bayangkan Elia membungkuk sedemikian rupa. Saudaraku yang terkasih, ini bukan doa yang biasa-biasa. Ini adalah doa yang sungguh-sungguh. Doa yang sungguh-sungguh akan melahirkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka kemudian dengan segala upaya, keringat luar biasa, dia melakukan bagiannya, dan dokter memberikan arahan-arahan sedemikian rupa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ternyata proses melahirkan itu begitu luar biasa, saudara. Begitu luar biasa. Dan saya berpikir bahwa ketika kita berdoa dengan melihat seperti itu, apa yang dikatakan oleh Elia seperti ini, maka tidak heran doa Elia tercatat dalam kitab Yakobus, saudaraku. Di sana dikatakan dia memberikan sebuah catatan yang luar biasa, menjadi contoh kepada kita. Elia adalah manusia biasa, sama seperti Anda dan saya. Saudaraku yang terkasih, tidak ada bedanya. Bedanya adalah Elia, dia punya iman, dia berdoa sungguh-sungguh, saudaraku, sampai terjadi sesuatu, sampai dia melahirkan sebuah perubahan. Kalau kita mau mengalami sebuah perubahan dalam hidup ini, mari kita memperkatakan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan, dan mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita juga perlu berdoa puasa, saudaraku. Saya waktu masih di sekolah Alkitab, kami sering melakukan doa puasa 3 hari 3 malam. Tidak ada makan, tidak ada minum sama sekali. Awal-awal ketika kita berdoa puasa, saudaraku, hari pertama, hari kedua, malam kedua, banyak terjadi penglihatan, saudaraku. Banyak penglihatan. Kita mimpi, saudaraku. Kita melihat dalam penglihatan, kita lihat ada nasi goreng, ada babi kecap, semua yang enak-enak kita lihat di sana.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya berkata kepada kita bahwa kita perlu melatih hidup ini untuk berdoa sungguh-sungguh. Kita perlu melatih hidup ini, bahkan berdoa puasa, saudara. Kita berdoa puasa bukan untuk memaksa Tuhan, tetapi mendisiplinkan diri kita, membuat diri ini lebih fokus kepada Tuhan. Saudaraku, orang yang melakukan doa seperti yang dilakukan oleh Elia adalah orang yang akan melahirkan sebuah perubahan-perubahan dalam hidupnya, bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi gerejanya, bagi bangsa ini. Saudaraku yang terkasih, negeri ini, bangsa ini sedang membutuhkan orang-orang yang berdoa seperti Elia, berdoa sungguh-sungguh, bukan sekedar hanya untuk berdoa, bukan hanya rutinitas, tetapi doa yang dilakukan dengan sepenuh hati, sepenuh daya, sepenuh tenaga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kenapa seringkali kita tidak mengalami terjadinya sebuah perubahan? Karena kita hanya sekedar berdoa. Yuk kita berdoa seperti orang yang mau melahirkan, sampai terjadi, sampai ada sebuah kelahiran, sampai kita melahirkan sebuah perubahan dalam kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih, itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di sini dikatakan, setelah ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Ini situasinya adalah mereka kekeringan selama 3,5 tahun. Langit itu biru, nyaris tidak ada awan setitik pun. Saya katakan itu karena apa? Bujang Elia, Gehazi, bujang Elia, Elisa di sini, dia berkata tidak ada apa-apa. Lalu pada akhirnya besar telapak tangan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika engkau berdoa, bukan berarti tidak terjadi sesuatu. Ini yang harus kita ingat. Ketika engkau berdoa, ketika engkau mendeklarasikan firman, ketika engkau memuji Tuhan, bukan berarti tidak terjadi sesuatu. Anda belum melihat perubahan, bukan berarti Anda tidak ada yang terjadi sedikit pun. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hujan itu berasal dari mana sih sebenarnya? Kalau kita tahu, halo? Dari mana? Air laut. Iya, dari air laut. Dari mana? Bagaimana prosesnya? Ini pelajaran yang sederhana. Air laut. Ada yang bisa melihat penguapan nggak? Nggak ada yang bisa melihat penguapan. Tetapi bukan berarti kita tidak melihat penguapan dan kita berkata tidak ada penguapan. Saudaraku yang terkasih, bukan berarti apa yang kau lihat tidak terjadi sebuah perubahan. Bukan berarti tidak terjadi apa-apa di sana. Tuhan sedang berproses di situ. Ketika engkau melakukan, mendeklarasikan firman, memperkatakan firman kepada hidupmu, kepada keluargamu, suami, anakmu, istrimu, usahamu, bukan berarti tidak ada terjadi sebuah apa-apa di sana. Kita tidak perlu melihat untuk mempercayainya. Yesus berkata kepada Thomas, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Saudaraku yang terkasih, kita tidak melihat air laut menguap, tapi kita percaya terjadi penguapan di sana. Air laut yang menguap kemudian berkumpul menjadi titik-titik air yang membentuk awan. Itulah yang dilihat, bagian, boleh dibilang bagian daripada akhir proses pembentukan hujan. Itu yang dilihat oleh si Elisa. Tetapi Elia, dia melihat dan dia sudah mempercayai
Sebab suara hujan lebat sudah kedengaran, padahal faktanya belum ada apa-apa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu saya mengajak kita, kalau kau ingin melihat sebuah perubahan terjadi di tengah sulitnya situasi ini, kalau kau ingin melihat sebuah perubahan terjadi dalam hidupmu, kalau kau ingin melihat sebuah perubahan terjadi di dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam bangsa kita ini, mulailah kita, mulai hari ini memperkatakan firman Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan mengasihi bangsa ini. Kita katakan bahwa Tuhan berkuasa di atas segala pandemi ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahkan kalau kita perhatikan, hukuman Tuhan terhadap bangsa Israel pun berakhir. Saya percaya efek pandemi ini akan berakhir. Apalagi dengan kabar baik yang kita dengar, bahwa sudah ditemukan vaksin, bahkan sedang melakukan uji coba fase 1, 2, dan 3 sedang diuji coba. Boleh dikatakan mungkin sekitar September atau akhir tahun ini vaksin sudah mulai bisa dibagikan secara bertahap dengan biaya tentunya. Itu sebuah pertolongan Tuhan bagi kita umat manusia lewat hikmat yang Tuhan berikan kepada orang-orang tertentu menemukan hal itu. Oleh sebab itu saudaraku, kondisi kita saat ini bukanlah akhir daripada kehidupan kita. Kita harus membangun pengharapan kita bukan atas dasar situasi, tetapi kepada dasar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan ada 3 hal yang bisa kita pahami untuk bisa kita lakukan sehingga kita bisa mengalami perubahan dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah kita membunyikan, memperkatakan, mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan. Lalu kita memuji Tuhan, apapun situasi Anda. Pujian Paulus dan Silas ketika mereka dipenjara di yang bernama Filipi, saudara. Dipenjara di bawah tanah, dibelenggu, saudara. Pada waktu tengah malam, tahanan lain mendengar mereka bernyanyi. Saya tidak tahu lagunya lagu apa. Mungkin lagu pertama kita tadi juga, saya tidak tahu. Mereka menyanyi sedemikian rupa, dan ketika mereka menyanyi dengan sedemikian rupa, memperkatakan, mendeklarasikan kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan lewat pujian mereka, belenggu mereka terlepas, penjara mereka terbuka. Barangkali hari ini sepertinya kita sedang terbelenggu, rasanya hidup kita seperti terpenjara di lockdown sedemikian rupa. Naikkan pujian Anda, mulai memperkatakan firman. Kau akan melihat terobosan dalam hidup ini. Selain itu saudaraku yang terkasih, kita melihat dan belajar kepada Elia. Yang kedua, Elia berdoa dengan sungguh-sungguh seperti orang yang melahirkan, saudara. Dia berdoa sampai sebuah kelahiran, sebuah peristiwa, sebuah perubahan terjadi. Saudaraku yang terkasih, berdoalah. Jangan berpikir bahwa aduh sudah lama saya nggak dijawab oleh Tuhan. Berdoalah. Sesuatu sedang terjadi ketika engkau berdoa. Salah satu gereja terbesar mega church di dunia ini, saudara, gereja Bapak Paul Yong Hee-cho ya, di Korea. Orang bertanya kepada dia, Pak, apa rahasia keberhasilan daripada gereja Bapak? Dia bilang ada 3 rahasia. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, berdoa. Artinya doa, saudara. Doa itu memberikan kita sesuatu kekuatan yang besar. Ketika kita berdoa, kita terhubung dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika engkau terhubung dengan Tuhan yang Maha Kuasa, mungkin hidupmu biasa-biasa, mungkin kau punya kemampuan tidak seberapa, tetapi ada Tuhan yang hebat luar biasa menyertai kehidupan Anda. Alberta, Allah beserta kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dan yang ketiga, berbicara tentang awan kecil, saudaraku yang terkasih. Hal kecil, saudaraku, ini bicara tentang apa yang saya jelaskan tadi, bahwa mempercayai yang tidak kelihatan tetapi ada. Itu sebenarnya berbicara tentang iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku yang terkasih, dan Yesus berkata kepada Thomas, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
Kalau kau punya iman sebesar biji sesawi, Alkitab katakan bahwa kau bisa berkata kepada gunung ini, pindah, maka hal itu akan terjadi, saudara. Sebenarnya dalam teks aslinya ini bicara gunung secara literal, saudara. Tetapi seringkali kita membuat ini menjadi sesuatu yang figuratif, tetapi tidak menjadi soal. Karena sudah dibuktikan di dunia ini. Di Mesir tahun 1000 kurang lebih, ada satu gunung yang memang benar-benar pindah ketika orang percaya berdoa. Saudaraku, ini juga bisa diartikan sebagai bentuk figuratif. Gunung-gunung masalahmu bisa kau pindahkan ketika kau punya iman, saudaraku yang terkasih. Iman bukan menuntut untuk melihat, tetapi iman menuntut untuk percaya. Percaya saja, maka tiba-tiba ada saja. Itu adalah salah satu semboyan, salah satu gereja. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saudaraku, dari mana kita punya iman? Dari kita dengar firman. Poin 1, ketika kau memperkatakan firman, maka sesungguhnya engkau sedang membangun iman. Saudara, ketika engkau memiliki iman, engkau akan sanggup memindahkan gunung-gunung persoalan, pencobaan dalam kehidupan ini. 3 hal yang sangat memberkati kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita mengalami perubahan, menjadi sebuah pelaku perubahan. Yang pertama, perkatakan firman. Memuji Tuhan dengan mulut kita, dengan hati kita. Dan yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Pray until something happen. Berdoa sampai segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Seperti seorang ibu yang melahirkan. Dia melakukan segala sesuatu dengan daya upayanya sampai terjadi sebuah kelahiran. Berdoalah sampai kau melahirkan sebuah perubahan. Dan yang ketiga, milikilah iman. Percaya sekalipun belum terjadi sebuah perubahan. Percaya dan terus memperkatakan Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang memberikan kami kekuatan penghiburan pada saat pagi hari ini. Ajar kami seperti Elia yang berkata kepada bujangnya bahwa ketika dia berkata, Kol Hamon Hagaset, sebab bunyi suara hujan yang lebat sudah terdengar. Padahal itu belum terjadi hujan sama sekali. Ajarlah kami untuk melihat dalam perspektif iman. Jangan kami terpaku kepada mata jasmani kami. Oleh karena itu tolong kami ya Tuhan. Secara khusus hamba-Mu berdoa melepaskan berkat-Mu atas jemaat GBI Alberta dimanapun berada. Tuhan memberikan kekuatan pada mereka, memberikan sebuah pemahaman bahwa segala sesuatu ini semuanya sementara. Tuhan sanggup mengubahkan lewat ketika kami memulai mendeklarasikan firman, mulai memuji Tuhan, mulai berdoa dengan sungguh-sungguh, dan kami mempraktekkan kehidupan yang beriman. Terima kasih memberkati hamba-hamba-Mu yang bertugas pada saat ini. Secara khusus buat Ibu Gembala kami dan Gembala dan seluruh pengurus daripada gereja di tempat ini. Berkat-Mu turun atas mereka. Tuhan melindungi mereka dari virus-virus yang tidak kelihatan dengan pasukan malaikat yang tak kelihatan. Sehingga mereka terus memperkatakan, melayani Tuhan sampai nama-Mu diagungkan, dipermuliakan lewat gereja ini. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Anak-anakku yang sedang sakit, dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan. Anak-anakmu yang sedang mengalami kekurangan, Tuhan mencukupkan mereka. Engkau adalah Tuhan kami, Yehova Jireh, yang sanggup mengadakan semua kebutuhan kami. Apapun masalah persoalan daripada umat-Mu, Tuhan hadir menyertai mereka, sehingga mereka mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Jika Tuhan di pihak kami, siapakah yang dapat melawan kami? Kami percaya penyertaan Tuhan Allah beserta dengan kami, maka kami akan melakukan perkara-perkara besar. Kami akan terus hidup menceritakan kebaikan, keajaiban, perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, yang hebat dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati katakan, Amin.
Puji Tuhan. Silakan duduk dan saya serahkan kembali. Puji syukur atas firman Tuhan yang sudah dibawakan. Terima kasih kepada hambanya Pendeta Redikson Sidamaluk. Tuhan Yesus memberkati. Ya, setelah kita bersyukur karena kita sudah menerima firman Tuhan, kiranya kita ingin doa tutup. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Biarlah kita dapat melakukan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Biarlah hidup kita tidak sia-sia, tapi dapat menjadi berkat bagi sesama kita semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pagi ini, hari ini kami masih boleh beribadah padamu. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Bahkan Kau berfirman lewat hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sudah disebarkan yang kami dengar Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami ingin Tuhan melihat sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Seperti Elia Tuhan, dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan Tuhan memberikan sesuatu yang ajaib Tuhan. Kami merindukan hal itu terjadi bagi kami, khususnya bagi Indonesia ini Tuhan. Itu sebabnya ya Bapa, mari ajar mulut kami memperkatakan firman-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga semua bangsa boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah ini Tuhan. Sebentar kami akan kembali pulang, biarlah Tuhan menyertai perjalanan kami, sehingga kami semua boleh tiba di tempat yang selamat Tuhan. Kau sertai hamba-Mu yang akan melanjutkan pelayanannya Tuhan. Kau pakai dia dimanapun Kau utus Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur dan berterima kasih. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus,
penghiburan, penyertaan bahkan pimpinannya melalui kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kepada jemaat yang hadir dapat dipersilakan untuk memberikan persembahan di kantong persembahan yang sudah tersedia di depan gereja, dan apabila yang online mengikuti ibadah secara online dapat memberikan via rekening transfer. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.